Oke, alhamdulillah orderan pertama. Oke wis, alhamdulillah udah selesai orderan pertama. Dan sekarang mau cari lur, bensin sebentar karena tinggal satu bar ini. Alhamdulillah masuk lagi orderan kedua. Oke, wis selesai. Lucu lur memang mbak bisa nih salim lo malah nang aku. lucu. Oke, langsung melipir ke arah pinggiran lagi. Dan orderan fiktif sudah mulai bermunculan. Jadi lur, ya buat driver baru yo, agar terhindar dari fiktif terus penipuan itu juga harus tahu beberapa modus ya lur. Jadi memang di Maxim itu banyak sih modusnya. Jadi untuk layanan nih terbanyak itu ada di layanan food and shop lur. Food and shop, food and good itu hampir 80% itu fiktif. Jadi contoh nih kayak gini lur lah, kayak gini lah. Nah, ini kan layanannya food and shop. Terus titik penjemputannya itu Indomaret dan itu udah pasti fiktif maksudnya. Dan kayak gini. Dan ciri-ciri nih itu pasti argonya dinaikkan lur kayak gini. Itu pasti wes fiktif, soalnya deket lur, jarak antare atau jarak penjemputan ke jarak tujuan itu dekat, makanya di up argone jadi biar untuk menarik gitu, menarik driver karena argone besar gitu. Dan ini disuruh beli ini susu SKM, roti tawar 1 bungkus kayak gitu, itu sudah pasti fiktif lur. Jadi jangan diambil kayak gitu, itu pasti fiktif. Nanti kalian kalau udah beli biasanya disuruh itu hubungi lewat WA. Terus si pelaku ini bilang, "Mas, aku sekalian titip top up OVO berapa ratus ribu gitu ya, seumpamanya 100 ribu, 200 ribu gitu." Itu lewat WA lur. Dan nanti kalau udah di top up terus menghilang wis, nomor kalian langsung diblokir. Jadi kayak gitu lur. Itu apa, Indomaret itu sudah pasti fiktif. Pertama Indomaret, terus kedua itu apotik juga gitu, pasti fiktif itu lur. Jangan pernah diambil meskipun apa namanya, argone besar. Ya wis, kalau sekiranya nggak masuk akal itu wis gak usah diambil gitu lor. Jadi cari yang pasti-pasti aja. Terus ya situ 80% di food and shop itu banyak orderan fiktif, terus penipuan banyak di situ.
Terus kedua itu di delivery lur. Jadi di delivery itu juga banyak fiktif, ya nggak banyak sih. Mungkin cuma 30% lah fiktif kalau di delivery. Kebanyakan itu real, kebanyakan itu asli. Kalau ciri-ciri ini yang di delivery itu talangan luar biasa ya. Jadi talangan terus titik ambilan barang itu biasanya COD. Maksudnya COD itu enggak di rumah lur. Jadi di suatu tempat kayak di jalan atau di apa itu kemungkinan besar fiktif kalau itu. Soalnya ada dana talangan. Gitu. Jadi ketemuan di jalan, kalian udah talangin dana 200.000 kayak gitu ya. Terus tujuannya agak jauh memang lur kadang. Jadi kalau di delivery itu tujuannya memang agak jauh. Jadi argone itu lumayan gede gitu. Terus langsung kalian berangkat. Di titik tujuannya ternyata sawah, ternyata rumah kosong kayak gitu lur. Itu udah sering jadian kayak gitu. Dan temanku sendiri juga pernah yang kena kayak gitu. Terus kalau di back itu juga ada lur. Sekarang lagi marah-marah dan aku kemarin kena. Jadi maksudnya aku kemarin apa namanya, kena juga sih. Cuma aku pura-pura nggak tahu aja. Jadi sebenarnya aku udah tahu. Cuma aku pura-pura aja gitu. Jadi modusnya itu pertama kayak gini lor. Kalau penipuan, ini penipuan ya, penipuan di baik. Jadi si pelaku ini order, terus kalian udah tiba di tujuan. Si customer ini nggak keluar sampai waktu tunggu habis. Nah kan otomatis kalian cancel kan, karena si customer. Jadi kayak gitu, si customer ini nggak respon, nggak aktif, nggak datang ke titik penjemputan. Dan kalian hubungi pelanggan kayak gitu loh, hubungi pelanggan. Itu otomatis nomor kalian itu nomor Oke lanjut. Karena ada kereta lor. Jadi saat kalian hubungi pelanggan, itu nomor HP kalian itu muncul lor di customer. Nomor WA ya kan, hubunginya lewat WA kalau Maxim ini. Jadi langsung muncul. Lah itu kalau kalian udah hubungi pelanggan, terus si pelaku ini udah dapetin nomor HP kalian, itu langsung di cancel lur orderan tadi. Nah beberapa saat kemudian langsung ditelepon kalian sama pelaku dengan mengatasnamakan kantor Maxim Pusat gitu lur. Aku kemarin itu tak godain lur. Jadi ini yo nomornya tak spill. Nah ini lur nomor HP ini. Jadi si pelaku langsung menghubungi kita, terus ditanya-tanyain lur, kena fiktif kenapa kayak gitu. Jadi modusnya kayak orang kantor pusat lur. Tanya-tanyain kena di mana gitu lur. Nah terus setelah itu langsung sama si pelaku ini diajak itu lur, apa namanya, share apa ya, share layar. Jadi berbagi layar. Kalau di WhatsApp yang fitur sekarang kan ada apa, share layar gitu ya. Jadi minta gitu. Terus dituntun silakan buka akunnya gitu untuk mengkonfirmasi bahwa memang
akunnya terkena orderan fiktif kayak gitu lur. Terus kita disuruh buka aplikasi yo taksi driver, disuruh buka aplikasi taksi driver. Terus bentar yo, bentar. Jadi pertama kayak gini lur, auto ini disuruh matikan, auto disuruh matikan. Terus disuruh ke menu, terus ke uang sini lur. Lah setelah kesini terus akun dan kartu. Nah itu udah dituntun lur kita lur. Ya udah dituntun. Terus kita disuruh klik selengkapnya. Nah terus kalau udah gini sama pelaku itu di anu lur, apakah ada nomor rekening untuk ditautkan agar jika terkena orderan fiktif lagi kita langsung bisa mengembalikan saldo. Nah gitu lur. Jadi motifnya itu dia mau nipu itu anu lur, untuk mengembalikan saldo kita yang terpotong kayak gitu lur. Gitu kayak gitu. Nah kan kartu yang ditautkan ini kan nggak ada lur, kan otomatis kita bilang gini, nggak ada gitu. Oke, boleh minta tahu nomor rekening bapak kayak gitu ya. Terus pelakunya bilang kayak gitu. Terus pokok intinya itu si pelaku ini menuntun kalian untuk buka e-wallet gitu lur. Seumpamanya kayak kemarin aku langsung bilang, aduh aku nggak ada nomor rekening, aku bilang gitu lur, nggak ada kartu bank. Terus si pelaku itu langsung minta, oh ya udah e-wallet aja kayak gitu. E-wallet itu seperti kayak Dana, OVO kayak gitu lur. Wis terus tak giniin, wis tinggal pilih lah, tinggal pilih aja pak, minta OVO, Dana atau e-wallet yang lainnya gitu. Nah kan itu kita udah berbagi layar lur. Nah bahayanya di situ. Jadi si pelaku ini kalau kalian udah berbagi layar, si pelaku ini bisa tahu apa yang muncul dan apa yang muncul dan apa yang kalian buka lur. Jadi bisa tahu kayak gitu. Dan kayak gini, langsung muncul OTP lur. Dan OTP ini sangat rahasia, nggak boleh siapapun tahu karena ini one time password kepanjangannya, nggak ada yang boleh tahu. Jadi muncul kan otomatis muncul di atas ini lur, di notifikasi atas inilah. Saat itulah akun kalian langsung diretas lur gitu, akun Dana kalian, akun OVO, Kaspro dan lain-lain itu langsung kertas. Jadi kalian hati-hati, modusnya kayak gitu lur sekarang, pointer banget. Jadi kalian harus hati-hati. Jadi langsung dikuras lur apa namanya, saldo kalian gitu. Terus WA kalian, WhatsApp kalian langsung disadap juga bisa, karena OTP ini, one time password ini kayak gitu. Jadi modusnya sekarang kayak gitu lor. Jadi kalian lebih hati-hati sendiri yo. Hati-hati sendiri karena modus sekarang itu penipu udah pinter-pinter banget. Kemarin itu tak kerjain lor, bisa sampai 11 menit video call berbagi layar sama aku gitu. Oke, mungkin yes gitu ayo, aku nginfonya cuma gitu aja kali ini. Dan aku tak lanjut on feed dulu. Dan kalian yang masih di jalan yos, masih di jalan, masih on feed, tetap hati-hati. Terus jaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur lur. Dan hati-hati kena fiktif.
hati-hati kena penipuan karena Maxim tidak bertanggung jawab. Kayak gitu lur. Oke wis, sekian dulu video kali ini. Terima kasih, matur nuwun.